Cantik, ganteng, terkenal, punya banyak uang, dan penuh bakat bukanlah jaminan seseorang untuk bahagia. Dunia entertainment seperti dunia fantasi yang dapat mengubah orang dalam semalam menjadi kaya raya, memiliki banyak fans, serta menjadi sangat berpengaruh. Banyak sekali orang berlomba-lomba untuk masuk ke dunia entertainment, mengejar mimpi-mimpi mereka di sana. Tapi hanya sedikit yang berhasil meraihnya. Dunia entertainment juga memiliki sisi gelap yang sulit dilepaskan, jam kerja yang panjang, tidak adanya kehidupan privat, pelecehan seksual, skandal-skandal, hingga penyakit depresi, sepertinya hal yang biasa di dalam dunia entertainment. Kali ini channel Alama akan coba membahas artis-artis atau pelaku entertainment yang meninggal secara mengejutkan di saat popularitas mereka masih di puncaknya atau ketika umur mereka masih sangat produktif. Di part 1 ini, kita akan membahas artis yang berasal dari Korea. Check it out! Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Alama dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sulli yang lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1994 ini adalah mantan anggota dari grup girl band FX besutan SM Entertainment yang sangat terkenal pada masanya. Tidak hanya di Korea Selatan, tapi juga di luar Korea Selatan. FX menjadi grup K-pop pertama yang tampil di event South by Southwest, sebuah event tahunan yang cukup terkenal yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Pada tahun 2017, Billboard juga menempatkan FX di urutan ke-7 dalam kategori Top 10 K-pop Girl Group dalam satu dekade terakhir. Selain aktif di grupnya, Sulli juga ternyata sudah berakting dari kecil loh. Bahkan dia juga pernah dapat penghargaan dikarenakan aktingnya itu. Namun ternyata pencapaian itu semuanya belum cukup untuk membuat hidup Sulli bahagia. Pada tahun 2019 lalu, di bulan Oktober, Sulli melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya di lantai 2 rumahnya. Dia ditemukan oleh manajernya yang mengunjungi rumahnya karena Sulli tidak bisa dihubungi. Sulli meninggal di saat umurnya masih 25 tahun, umur yang masih sangat muda dan produktif. Diduga penyebab Sulli melakukan bunuh diri dikarenakan depresi yang sudah bertahun-tahun dia hadapi. Penyebab depresi yang ia alami diduga karena komentar dan hujatan dari masyarakat, terutama netizen kepada dirinya. Terutama setelah skandal Nobra Instagram postnya yang menuai kritikan pedas dari netizen. Bahkan keluarganya juga sempat menjadi sasaran hujatan dikarenakan postnya itu. Banyak yang terkejut dengan kasus bunuh diri Sulli ini, karena jika melihat di Instagramnya, dia terlihat senang, cool, tidak peduli dengan apa komentar orang. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Go Hara. Tidak berapa lama setelah Sulli melakukan bunuh diri, beberapa minggu kemudian, Go Hara yang diketahui juga teman dekat Sulli juga melakukan bunuh diri. Hal ini tentunya sangat mengejutkan publik. Go Hara lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1991. Dia merupakan member dari Kara, grup K-pop generasi kedua yang sangat sukses. Kara bahkan dijuluki sebagai salah satu ratu K-pop generasi kedua bersama dengan Girls' Generation, Wonder Girls, dan 2NE1 karena pencapaian mereka. Setelah Sulli melakukan bunuh diri, Go Hara sempat membuat video pesan menyentuh tentang sahabatnya itu. Dia sempat berkata, "Pergilah dengan damai, dan selalu lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Aku akan melakukan yang terbaik dan melanjutkan hidupmu. Aku akan berusaha," ucap Go Hara. Tapi tidak ada yang menyangka setelah video itu, 1 bulan kemudian, ia melakukan aksi yang sama persis yang dilakukan teman baiknya itu. Diduga dia melakukan aksinya itu juga karena depresi. Memang dalam 1 tahun belakangan sebelum Go Hara melakukan aksinya itu, dia ditimpa banyak masalah. Seperti kasus kekerasan dengan mantan pacarnya, video hubungan intim dirinya dengan mantan pacarnya, komentar pedas netizen pada dirinya karena dia bilang melakukan operasi plastik. Dia bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya. Hingga kematian teman baiknya Sulli secara tiba-tiba yang membuat dia sangat sedih.
Jong Hyun Saini. 2 tahun sebelum kasus Sulli dan Gohara terjadi, teman segenerasi mereka, yaitu generasi kedua K-pop dari grup terkenal Saini, besutan SM Entertainment, yakni Kim Jong Hyun, juga melakukan hal yang sama, yakni melakukan bunuh diri. Pada Desember tahun 2017, Jong Hyun ditemukan tak sadarkan diri di sebuah apartemen di Gangnam. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Penyebabnya karena dia menghirup terlalu banyak racun dari briket yang dibakarnya. Sebelum Jong Hyun mengakhiri hidupnya, ia sempat menelpon kakak perempuannya dan mengirim pesan untuk kakaknya itu dengan kata-kata perpisahan. "Selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya," tulis Jong Hyun. Saat itu juga sang kakak mencoba menelpon petugas darurat dan melaporkan bahwa dia percaya jika saudaranya akan mencoba bunuh diri. Jong Hyun juga sempat menitipkan pesan terakhir kepada Nine yang bergabung dalam band Dear Cloud dan meminta untuk diunggah setelah ia menghilang dari dunia. Pesannya berisi tentang depresi yang dia hadapi, juga berisi tentang kesulitan dia menjadi orang yang terkenal. Dia merasa tidak cocok menjadi orang yang terkenal. Jong Hyun juga sempat merilis lagunya yang bertajuk Lonely berduet dengan Taeyeon. 안녕하세요. 스포츠 조선 독자 여러분, 안녕하세요. 저는 꽃보다 남자에 출연 중인 진선미 중에 선을 맡은 장자연이라고 합니다. Jang Jaeyeon. Jang Jaeyeon memulai debutnya dalam industri hiburan saat ia tampil dalam iklan televisi pada tahun 2006. Ia dikenal karena menjadi bagian dari serial drama televisi KBS, Boys Over Flower, sebagai Sunny, salah satu pemeran antagonis. Saat ia selesai membintangi Boys Before Flower, ia mengalami depresi dan mengakhiri hidupnya. Namun satu fakta terbongkar pada tahun 2019 tentang penyebab kematian Jaeyeon yang sempat dipalsukan oleh agensinya. Sebelum ia meninggal, ia sempat menceritakan tentang penderitaannya selama 1 tahun menjadi korban kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 31 pria. Pada 2018, kasus tersebut dibuka kembali untuk mengusut penyebab kematian Jaeyeon. Diduga penyebabnya karena ia pernah dilecehkan secara seksual dan fisik oleh sejumlah eksekutif dunia hiburan. Untuk kasus yang satu ini, YouTuber Korea Rumit pernah membahas kasusnya di salah satu videonya. Bagi yang belum pernah mendengar, silakan cek videonya ya. 돌아왔습니다. 둘보다 완전한 하나가 되어 돌아왔습니다. 오늘 이 무대에서 당당히 솔로 데뷔를 선언합니다. 김성재 말하자면 Kim Sung-jae. Mungkin nama ini masih terdengar asing di telinga kalian. Bahkan untuk K-popper sekalipun, mungkin nama tersebut juga jarang didengar. Kim Sung-jae adalah anggota dari grup duo Deux yang aktif di tahun 90-an. Berisikan duo Lee Hyun-do dan Kim Sung-jae, Deux berhasil menyita perhatian masyarakat pada masa itu. Populer di seluruh kalangan masyarakat, Deux yang memiliki genre hip-hop punya penggemar yang tidak main-main. Namun, mimpi buruk bagi penggemar Deux terjadi pada tahun 1995. Pada tahun tersebut, Deux memutuskan untuk bubar, menyisakan penggemarnya tenggelam dalam kesedihan. Meskipun begitu, duo hip-hop ini berjanji akan melakukan reuni bersama suatu hari nanti. Setelah bubar, Kim Sung-jae melakukan debut solonya dengan merilis lagu As I Told You pada 19 November 1995. Tidak hanya merilis lagunya, Kim Sung-jae juga menampilkan lagu barunya di SBS Gayo 20, sebuah program musik pada saat itu. Kesenangan penggemar Kim Sung-jae rupanya tidak bertahan lama. Sebuah kabar mengejutkan datang keesokan harinya. Pada 20 November 1995, Kim Sung-jae ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel. Ia ditemukan dengan 28 bekas jarum suntik di tangan kanannya.
Pada awalnya, investigator menduga bahwa ia meninggal karena overdosis. Namun, National Institute of Scientific Investigation menemukan adanya jejak anestesi hewan dalam darahnya. Hal ini langsung merujuk pada dugaan bahwa Kim Song-jae meninggal karena dibunuh. Dugaan langsung mengarah pada pacar dari Kim Song-jae, sebut saja dengan nama Kim. Kim menjadi dugaan tersangka utama setelah kedapatan pernah membeli anestesi untuk hewan. Saksi kemudian muncul membenarkan bahwa Kim pernah membeli anestesi hewan tersebut. Pengadilan pun bergulir. Kim yang ditetapkan sebagai tersangka utama kemudian menerima hukuman mati. Namun, di tengah proses pengadilan, saksi merubah pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia telah lupa. Karena perubahan tersebut, Kim kemudian dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti. Tentu saja hal ini menyulut kemarahan para penggemar dan juga kerabat sampai Lee Hyun-do, partner Kim Song-jae dalam drugs. Namun pada akhirnya Kim tetap dibebaskan. Kabar menyatakan bahwa Kim berasal dari keluarga berada, pemilik dari 10 apotek dan bahkan berkerabat dengan politikus. Kasus ini kemudian ditutup, namun hingga saat ini masih meninggalkan misteri mendalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe.